Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 6 pada hari ini. Yang pertama dulu yang saya hormati Bapak dosen pengampu yang mengambil mata kuliah Hukum Acara Pidana, dan terlebih kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Sebelum kami melakukan presentasi, alangkah lebih baiknya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Supriyadi Jaluhu sebagai penyaji pertama, dan saudari kita Miki Salideli sebagai penyaji kedua. Yang menjadi topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang surat dakwaan dalam hukum acara pidana. Kita berbicara surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Artinya di sini surat dakwaan ini adalah surat atau akta. Kalau kita berbicara surat, maka yang tertuang dalam surat itu dalam bentuk tulisan, atau bisa dikatakan surat itu berisi tentang tindak pidana atau yang didakwakan kepada terdakwa, dan merupakan surat dakwaan ini adalah sebagai bukti nanti kepada hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, sekaligus berfungsi membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Di sini sudah dijelaskan bahwa surat dakwaan itu adalah dibuat oleh penuntut umum. Ya. Kemudian, demi keabsahan surat dakwaan ini harus memenuhi syarat. Yang pertama, syarat formil, di mana syarat formil itu harus dipenuhi dua juga syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Artinya, ketika sudah dibuat surat dakwaan, maka harus ditandatangani oleh penuntut umum. Dan berikutnya, berisi identitas terdakwa, para terdakwa, di mana identitas itu meliputi seperti nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Di sini terdapat pada pasal 143 ayat 2 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya, berisi identitas ini karena agar orang didakwaan dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa, maka harus memenuhi syarat. Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi, dapat dibatalkan oleh hakim, dan bukan batal demi hukum karena nilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan. Kemudian, syarat berikutnya yaitu syarat material, di mana syarat material juga ada beberapa urutannya untuk dipenuhi syaratnya. Yang pertama, menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Ketika sudah dibuat surat dakwaan, maka harus memenuhi syarat material ini. Di situ juga menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Dalam penyusunan surat dakwaan
harus di dalamnya menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Karena kalau tidak ada menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan, maka surat dakwaan itu tidak benar. Kemudian, memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan. Uraian harus secara cermat. Dalam arti ini, uraian harus secara cermat ini adalah dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat, teliti, terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menjadi kekurangan dan kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Kemudian, uraian harus jelas. Artinya, dalam surat dakwaan itu harus merumuskan unsur-unsur pidana atau delik atau bisa dikatakan pelanggaran yang telah dilakukan harus dijelaskan dalam sebuah surat dakwaan. Kemudian kita masuk pada topik berikutnya, yaitu hal-hal yang diuraikan dalam surat dakwaan. Ketika kita sudah mengerti apa itu surat dakwaan, maka sekarang kita memperjelaskan seperti apa hal-hal yang diuraikan dalam surat dakwaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 143 hanya disebut hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah yang pertama, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik dilakukan. Di sini dia sudah menjelaskan kepada kita bahwa uraian dalam surat dakwaan itu harus secara cermat, artinya secara teliti dan jelas. Dan begitu juga harus lengkap, artinya di sini harus lengkap, yaitu harus memuat segala yang terjadi dalam tindak pidana dan diuraikan dalam surat dakwaan. Demikian saja hasil dari presentasi saya dan dilanjutkan oleh saudara kita Meti Sani Daily. Terima kasih.